Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa banyaknya, nikmat yang mungkin selama ini kita menganggap bahwa itu bukanlah apa-apa. Nikmat yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Kita anggap itu semua berjalan secara otomatis. Yang hari-hari ini kita baru sadar bahwa itu semua ada yang mengatur, bahwa itu tidak berjalan otomatis, bahwa semua yang Allah berikan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan kelancaran. Misal saat ini kita sedang banyak di antara kita yang sedang mengalami kekeringan. Baru sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Padahal sebelum-sebelumnya jarang di antara kita sadar bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Allah berikan secara gratis, tetapi Allah yang mengaturnya. Sehebat apapun usaha kita mendapatkan air ketika musim kekeringan cukup sulit dan cukup lumayan menyusahkan. Begitupun udara. Setiap hari kita hirup, setiap hari kita nikmati, dan jarang di antara kita bahwa menyadari bahwa udara yang Allah berikan adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga banyak di antara kita yang menyia-nyiakan nikmatnya bernafas. Allah kasih kita nafas sampai hari ini, kemudian kita gunakan nafas kita untuk sesuatu yang bahkan melanggar aturan-aturan Allah, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat itu yang Allah berikan kepada hamba-hamba ataupun kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu. Dan ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Di antaranya adalah nikmat bermajlis, nikmat sama-sama dalam ketaatan, berjamaah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur itu bukanlah hanya rangkaian kata alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur itu bukan hanya ritual tumpengan atau bagi-bagi kebuli, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan karunia yang begitu banyak dari Allah, nikmat yang begitu banyak dari Allah dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah mengisinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ilmu di dalam Islam ini punya kedudukan yang tinggi, punya posisi yang penting, sehingga orang-orang yang berilmu Allah berikan keistimewaan
dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu, daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dan ilmu itu adalah sebuah kehidupan bagi kita. Orang ketika berjalan tanpa ilmu, maka dia seperti orang yang tidak punya kehidupan. Kita butuh ilmu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya, ketika kita hidup tanpa ilmu, maka kita akan hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Ketika kita hidup tanpa ilmu, seperti kita berjalan tanpa petunjuk arah kemana kita harus berjalan dan kemana tujuan kita. Oleh karena itu saking pentingnya ilmu, ingat apa yang Allah turunkan pertama kali untuk kita? Bukan perintah tentang sholat, bukan perintah tentang puasa, bukan perintah tentang berdakwah, bukan perintah tentang berjihad, tetapi perintah yang Allah pertama kali turunkan untuk kita adalah Iqra. Bacalah. Bacalah. Ya. Karena dengan membaca kita akan tahu bagaimana ataupun jalan mana menuju kebaikan. Dengan membaca atau dengan berilmu kita akan tahu mana jalan menuju kebinasaan. Dengan berilmu kita tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Dengan ilmu kita tahu tata cara berpuasa yang benar. Dengan ilmu kita tahu bahwa birrul walidain punya keutamaan yang besar. Dengan ilmu kita tahu bahwa hidup kita berpasangan dengan pasangan-pasangan halal kita adalah untuk menimba pahala. Dan dengan ilmu kita tahu mana yang halal dan yang haram. Dengan ilmu kita tahu mana jalan yang baik, mana kebaikan dan jalan yang buruk dan jalan menuju keburukan. Dan menuntut ilmu jamaah kaum muslimin rahimakumullah itu adalah ibadah yang sangat agung. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar amalan yang tanpa makna. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar amalan yang remeh-temeh. Karena dengan ilmulah bisa kita menentukan di jalan yang benarkah kita ada atau jalan yang salahkah kita ada. Jadi bermajlisnya kita di tempat ini bukanlah amalan yang hanya sekedar ala kadarnya, sekedar daripada, tetapi ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu adalah realisasi dari keimanan kita. Bukankah kita tahu bahwa iman itu ada 4 atau 3 unsur? Di antara unsur iman itu ada qaulul qalbi ataupun perkataan ucapan hati. Ucapan hati itu adalah ilmu yang kita yakini kebenarannya. Tidak mungkin ada amalan ataupun realisasi iman dalam bentuk amal ataupun ucapan lisan kalau tidak ada ilmu dalam hati kita. Atau mungkin ada di antara kita mengamalkan ataupun melakukan amal jawarih sebagai bentuk keimanan, tetapi ketika tidak ada unsur qaulul qalbinya, tidak ada unsur ilmunya, bisa cacat keimanan kita. Ibadah kita mungkin sah, tapi juga mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa berdasarkan ilmu. Bukankah kita tahu bahwa orang yang beramal tanpa ilmu, ya, ataupun orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, ataupun orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka bisa jadi kerusakan lebih banyak yang dia dapatkan daripada kemaslahatan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak mungkin ada iman dalam bentuk amal kalau qaulul qalbi kita, ucapan hati kita, yang dikatakan ucapan hati itu adalah ilmu yang dia diketahui oleh hati dan diyakini, dibenarkan oleh hati kita. Itulah salah satu unsur iman
Jadi ilmu itu salah satu unsur keimanan di dalam diri kita. Kita sudah sering diajarkan oleh murabi-murabi kita, guru-guru kita, bahwa iman, unsur-unsur iman itu jangan sampai hilang dari diri kita. Hilang satu unsur iman, yang paling penting bisa hilang keimanan kita, atau paling tidak berkurang keimanan kita. Bahkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingnya ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Di surah Taha dikatakan waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabbi zidni ilma, ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Allah, zidni ilma, tambahkanlah ilmu untukku. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah katakan, dengan ayat ini saja cukup menunjukkan tentang betapa pentingnya, betapa utamanya orang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan manusia termulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Berapa hari atau berapa kali kita meminta Rabbi zidni ilman? Sudahkah selama ini kita minta ilmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing langsung oleh wahyu, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Lantas mari kita tanya pada diri kita, berapa kali sehari kita meminta tambahan ilmu? Mungkin selama ini doa-doa kita hanya Allahumma inni as'aluka fulusan katsiron, ya. Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan wa gelisan, gitu ya. Rabbi zidni pamajikan, gitu ya. Mungkin, ya. Tapi kita, banyak di antara kita lupa untuk Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Ayat ini juga berindikasi tentang keutamaan ilmu yang sangat besar, karena Allah langsung memerintahkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Dan Rasulullah SAW tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta tambahan apapun selain Rabbi zidni ilman. Ya, tidak ada Rasulullah diperintahkan untuk meminta tambahan sesuatu kecuali diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang-orang yang baik dan penuh dengan kebaikan, maka Allah fakihkan dia tentang agama ini. Allah fahamkan dia tentang agama ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini adalah dalam rangka usaha kita untuk memahami bagian demi bagian dari agama kita, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, ya. Dan menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk Allah mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah hampir hafal. Man salaka thoriqan, siapa yang berusaha, siapa yang sampai seseleket meniti jalan memahami ilmu, menuju tangga-tangga ilmu, Allah mudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah perintahkan kita pun untuk mengawali amal-amal kita dengan mengetahui ilmunya itu sendiri, ya. Allah perintahkan kita sebelum mengamalkan sesuatu untuk mengilmui. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ilmuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Sebagian para ulama mengatakan dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran fa'lam, ilmui dulu, kemudian ditutup wastaghfir lidzanbika, istighfar terhadap dosa-dosa engkau adalah amal. Ini menunjukkan bahwa ilmu harus dilakukan, harus dipunyai sebelum kita beramal. Kita mau membuat sesuatu,
kreasi, membuat makanan, membuat program-program, itu kan harus berdasarkan ilmu, ya. Membuat cilok yang kelihatannya gampang saja, kalau ilmunya salah, nggak jadi-jadi, ya. Cilok, atau cilok, ya. Cireng isi, comro, ya. Kalau tidak ada ilmunya, akan bingung, ya kumaha ngasupkeun oncom ke dalam balutan singkong, ya. Cireng isi, gimana ngasupkeun eta isi cireng teh? Kalau tanpa ilmu sampai botak sariawan gak akan berhasil membuat cilok, cireng, comro. Yang itu semua ujung-ujungnya kemana kita tahu, ya. Apalagi ketika kita mau melakukan ibadah-ibadah, apalagi kita mau melakukan amal-amal soleh, tentu harus diawali dengan ilmu dan ilmu yang benar, ya. Ingin sholat kita harus tahu ilmu sholat, ingin puasa kita harus tahu ilmu puasa, ingin berbisnis pun, ingin jualan pun kan harus tahu ilmu jualannya. Ada aturan-aturan di Islam untuk berjualan, ada halal haram dalam berjualan, ada jualan-jualan yang dihalalkan, ada jualan-jualan yang dibolehkan, ada yang dilarang dalam Islam. Maka ketika kita mau jadi tukang bisnis pun, tukang jualan pun, ya, mau jadi pengusaha pun, ada ilmunya diatur dalam Islam. Ada batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya berikan di dalam berislam, ya, dalam berbisnis ataupun berdagang, ya. Apalagi kita mau beragama yang benar, tentu harus dengan ilmu, ya. Dan ilmu itu yang akan sukses di antara kita sebagai penuntut ilmu adalah man sabata, kata para ulama terdahulu kita. Siapa yang tetap, ya, siapa yang menetap mengilmui sesuatu, tidak bosan, ya, tidak terlalu kemana-mana. Di tempat ini alhamdulillah ada majelis rutin, maka ketika rutin hadir di majelis ilmu dengan niat yang ikhlas, kemudian bersungguh-sungguh, insya Allah nabata, akan tumbuh, akan berkembang, akan bangkit, ya, tidak stuck. Tapi tadi datang ke majelis ilmunya, niatnya yang benar dan bersungguh-sungguh. Minimal niatnya dulu yang benar dan sungguh-sungguh datang ke tempat majelis ilmu. Tidak apa-apa, ya. Ketika di majelis ilmu ada yang kepalanya berat, ya, ada yang terlalu khusyuk, ya. Yang penting jangan ngajak ngobrol. Gak apa-apa cari tiang-tiang walaupun masih muda gitu kan. Ketika di majelis ilmu padahal seger, futsal mah bisa 2 jam nonstop gitu kan, naik kawah ratu, kecil. Tapi giliran di majelis ilmu, lo sender wal ngagoler misalnya, gak apa-apalah, ya. Yang penting niatnya dulu bismillah, berusaha untuk hadir, ya. Apalagi yang sudah agak-agak berusia misalkan, ya, pasti itu cari tiang-tiang agar bisa stay sampai 30 menit. 30 menit kawan, ya, di majelis ilmu. Tapi banyak di antara kita yang sulit menegakkan punggung untuk bermajelis. Tapi nggak apa-apa. Yang penting datang dulu, ya. Asal jangan ngajak ngobrol. Ini mau udah datang telat, punten misalnya, ya. Ini jauh di sana. Kalau di majelis ini insya Allah nggak ada yang telat. Udah datang telat 15 menit, telat 30 menit, kajian 30 menit, datang ke menit 29 misalnya, ya. Udah telat, datang-datang ngajak ngobrol, ya. Datang-datang buka HP terus ini info bagus nih, gitu kan. Di sana ini di majelis sana. Kalau di majelis ini insya Allah tidak, ya. Karena dilihat dari muka-mukanya, muka-muka yang juhud, muka-muka yang sungguh-sungguh mujahid fisabilillah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini memulai dengan mengilmuilah, ya. Jadi ilmu sebelum beramal. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita tidak punya ilmu, bisa jadi kita akan membuat satu amalan, satu ibadah,
tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW. Ketika tidak punya ilmu, bisa jadi kita membuat amalan yang amalan itu salah dan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amal-amal besar tanpa ilmu, maka bisa jadi yang ada adalah kerusakan-kerusakan yang kita dapatkan, ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal dan amal adalah pengikutnya. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, berilmulah. Ilmuilah segala sesuatu, niatkanlah dalam mengilmui itu agar kita selamat hidup di dunia ini, dan beramal tanpa ilmu akan membawa akibat amalan tersebut jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, yang padahal ancamannya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini terkait dengan amal ibadah kita, ya. Ketika kita beramal, melakukan amal-amal ibadah, tetapi kemudian ternyata tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, maka rad, ya. Kalau orang Perancis bilang capek gawe teu kapake. Jadi dia beramal capek, banyak zikir beribu-ribu kali, sholat berpuluh-puluh rakaat, ya, di waktu-waktu tertentu dengan bacaan-bacaan tertentu. Ali eleketek teh tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ternyata tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Maka bisa jadi rod, hanya capek kita, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka ujung-ujungnya adalah kerusakan yang kita dapatkan. Man abadallah bighairi ilm, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Siapa di antara kita yang beribadah tanpa ilmu, ma yufsidu aktsar mimma yuslih, maka kerusakan yang dia akan dapatkan lebih banyak daripada mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, teman-teman jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lebih ingatkan lagi. Ini juga saya sebenarnya hanya mengingatkan, ya, karena saya yakin jamaah di sini sudah lebih ngelotok dalil-dalil naklinya, bagaimana keutamaan menuntut ilmu. Tapi kadang kita lupa, kadang kita dilupakan, atau kadang sekeliling kita yang membuat kita lupa bahwa bermajlis ilmu itu adalah salah satu jalan kita menuju surga Allah. Bermajlis ilmu itu adalah salah satu upaya kita memahami bagian dari bagian agama kita. Bermajlis ilmu itu adalah agar kita bisa mengilmui semua yang kita amalkan, agar jangan sampai amalan-amalan yang kita kerjakan sia-sia dan bahkan banyak kerusakan-kerusakan yang kita dapatkan karena kita beramal tanpa ilmu, ya. Kita yang ada hidup di lingkungan yang cukup dijaga dari sisi keislaman saja, kadang-kadang masih kita lihat amalan-amalan yang kalau dilihat tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, ya. Maka jangan merasa bahwa kita sudah berilmu. Alah Ustadz, ya, saya itu belajar agama dari usia TK, bayangin Ustadz, ya. Dari TK udah TK Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, datang ke sini masuk ke Mahad Islam. Udah pusing saya dengan ilmu, ya. Jangan. Karena bisa jadi di majlis ilmu yang kita hadiri itu ada pengingat sesuatu yang kita lupa. Kadang-kadang kita mendapat, oh iya benar, itu yang saya pelajari waktu dulu, kan gitu ya. Oh iya benar, ternyata ini teh berpahala. Oh iya benar, ternyata ini teh nggak boleh. Oh iya benar, kan gitu meren, ya. Maka ketika kita sudah berilmu, bukan berarti kita lantas untuk bosan dengan bermajlis ilmu. Karena Rasulullah SAW saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waqul rabbi zidni ilma.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.